Mata Jinggah berkaca-kaca, hatinya terenyuh. Bagaimanapun, ia juga seorang perempuan yang hatinya mudah tersentuh oleh hal-hal romantis, apalagi dengan penuh perjuangan seperti yang dilakukan suaminya saat ini. Helikopter itu perlahan-lahan mendarat di halaman belakang rumah yang luas. Angin yang bertiup kencang dari baling-baling helikopter membuat pohon pinus yang memagari halaman bergoyang-goyang. Jinggah menutupi mata dari tiupan angin kencang itu menggunakan lengan. Saat Jinggah menurunkan lengannya, ia melihat seorang pria berkemeja putih dan celana hitam melompat turun dari helikopter tersebut, menghampiri dengan langkah tegap. Jinggah menatap pria itu dengan wajah merengut dan mata yang masih berkaca-kaca. Sementara helikopter di belakangnya kembali mengudara, pria itu berhenti di hadapan Jinggah, menyisakan jarak sekitar 1 meter di antara mereka. Mata lelahnya menatap Jinggah dengan penuh ketulusan. Keduanya tak ada yang bersuara, hanya tatapan masing-masing yang saling berbicara hingga suara bising helikopter perlahan-lahan menjauh. "Sayang," ucap Davin dengan suara lembut dan tatapan lekat, "aku sungguh-sungguh minta maaf atas apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kumohon, maafkan aku dan jangan mengabaikan aku lagi." Air mata Jinggah yang sejak tadi berkumpul di pelupuk mata kini terjatuh. Ia maju, memukul dada suaminya dengan kedua tangan yang dikepalkan sambil terisak pelan. "Kamu jahat, aku tahu." Davin tersenyum getir, hatinya perih melihat Jinggah meneteskan air mata. "Aku memang pernah sangat jahat padamu, sayang. Maafkan aku." Ia diam saja ketika Jinggah tak berhenti memukul dadanya. "Sekarang juga kamu jahat." Davin meraih kedua tangan Jinggah, menghentikan pukulannya dan menggenggamnya dengan hangat. "Apa kamu membenci apa yang kulakukan hari ini?" Jinggah menggeleng sambil terisak. "Aku masih ingin marah sama kamu, tapi apa yang kamu lakukan hari ini membuatku gak bisa marah lagi," ujarnya dengan bibir cemberut. Ia pandangi wajah suaminya yang tampak lelah. Mendengarnya, Davin menghela nafas lega. Ia tersenyum hangat, lalu sedikit mendekatkan wajahnya pada wajah Jinggah sambil berkata, "Kamu masih marah? Kalau begitu, tampar aku sepuas kamu sekarang. Tampar atau pukul wajahku. Apapun hukumanmu akan aku terima. Aku akan melakukannya." Davin mengangguk, lalu memejamkan mata. "Kalau itu bisa membuat hatimu lega, lakukanlah. Aku gak akan marah." Jinggah menarik tangannya dari genggaman Davin, menyeka air matanya, menggunakan punggung tangan. Dipandanginya kembali wajah suaminya itu dengan hati bergetar. Melihat wajahnya yang lelah dan polos saat memejamkan mata, juga usaha yang telah dilakukannya hari ini, mana mungkin Jinggah sanggup menampar dan memukul lelaki yang dicintainya itu. Lantas diraihnya wajah Davin dengan kedua tangan berjinjit. Ia labuhkan kecupan mesra pada pria itu dan dengan penuh kelembutan. Davin tersentak, membeku, matanya yang terpejam seketika terbelalak kaget. Ia yang mengira akan mendapat tamparan keras, sungguh tak menyangka ciumanlah yang ia terima. "Aku sangat mencintaimu," bisik Davin seraya menempelkan dahi mereka berdua. Beberapa saat kemudian, nafas keduanya terengah-engah. "Aku tahu," Jinggah balas berbisik. Davin menjauhkan wajah mereka. Ibu jarinya menyentuh dan memberi sedikit pada. "Kenapa kamu gak menamparku?" Jinggah memukul punggung Davin dengan mata terpijing. Ia menggerutu, "Mana bisa aku menampar laki-laki yang aku cintai kalau usaha kamu untuk berbaikan sudah sebesar ini?" Mata Davin mengerjap, telinganya memerah malu. "Jadi kamu sudah memaafkan aku dan gak akan mengabaikanku lagi?" Alih-alih menjawabnya,
alih-alih menjawabnya dengan kata-kata, Jingga malah menarik kedua tangannya dari punggung Davin. Jemari lentiknya bergerak lembut ke kerah kemeja suaminya, lalu melepas sampai menatap Davin dengan senyuman menggoda. Menurutmu, apa aku masih marah? Jingga bertanya balik seraya Jingga terpenjara. Ia sulit menggerakkan tubuhnya karena pelukan Davin yang sangat erat. Seolah-olah pria itu merasa takut Jingga akan kabur saat ia tengah terlelap. Usai mereka beberapa saat yang lalu, Davin langsung memejamkan matanya dan mendengkur halus, tertidur nyenyak. Tangan dan kakinya memeluk Jingga di bawah selimut putih yang membungkus mereka berdua. Kini Jingga memandangi wajah suaminya yang tampak tenang. Dalam hati ia bergumul dengan perasaan yang campur aduk. Perasaan cemburu yang menghantui pikirannya beberapa hari terakhir ini mulai mereda. Seiring waktu, Jingga tahu bahwa ia harus belajar menerima masa lalu Davin jika ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Kenapa kamu terlahir jadi pria yang sangat tampan seperti ini? Bisik Jingga nyaris tak terdengar seraya menyapukan jemari lentiknya di wajah Davin. Banyak wanita yang tertarik padamu dan aku gak suka. Tiba-tiba saja Jingga merasa perutnya sakit. Dev, perut aku sakit banget, keluh Jingga sambil mencengkram lengan suaminya yang sedang tidur. Mata Davin terbuka ketika melihat istrinya kesakitan. Davin terbelalak. Apa? Sakit? Tanyanya dengan ekspresi panik yang tak bisa ia sembunyikan. Jingga menggigit bibir bawah, menahan nyeri, mengangguk. Iya, sepertinya aku akan segera melahirkan. Sayang, kamu akan melahirkan sekarang. Tunggu, kamu harus masuk ke mobil dulu. Oh, air. Mana air? Kamu butuh minum. Aku ambil minum dulu. Tapi enggak. Kamu harus masuk dulu ke mobil. Davin tiba-tiba tampak kalut. Ia mencari kunci mobil, lalu merogoh saku. Astaga, di mana kuncinya? Aku lupa menaruh kunci. Jingga yang tengah meringis menahan sakit mencoba menenangkan Davin yang tampaknya kehilangan konsentrasi. Dev, tenang, kuncinya tadi jatuh. Jingga menunjuk kunci di lantai dekat lemari. Sial, kenapa bisa jatuh? Gerutu Davin sambil memungut tersebut dan membuka pintu kamar. Sayang, ayo, kamu bisa berjalan. Enggak, kamu enggak boleh berjalan, aku gendong. Tanpa babi bu, Davin menggendong Jingga menuju mobil. Jingga menatap suaminya dengan bingung. Dev, kamu mau bawa aku kemana? Kita ke rumah sakit sayang, kamu akan melahirkan. Kita harus secepatnya pergi ke UGD. Davin terus berceloteh dengan panik sambil memasangkan sabuk pengaman Jingga. Sial, kenapa ini sulit sekali? Gerutunya ketika ia kesulitan mengunci sabuk pengaman. Davin membawa Jingga ke dalam rumah sakit dengan langkah tergesa-gesa. Ia menyerukan agar orang-orang di hadapannya segera menyingkir agar tidak menghalangi jalannya. Perawat, tolong, istri saya akan melahirkan. Cepat panggil dokter. Mana kursi roda? Jingga, kamu baik-baik saja? Minum dulu ya. Apa kamu perlu sesuatu? Jingga menghela nafas pelan serta mengusap rahang suaminya yang terasa kasar. Dev, tenang ya, aku baik-baik saja kok. Baik-baik saja gimana? Kamu akan melahirkan. Davin menundukkan Jingga dengan hati-hati di atas kursi roda yang dibawakan oleh perawat. Silahkan ikut saya pak, bu. Ruang bersalin ada di lantai 2, ucap sang perawat. Apa kita perlu naik lift? Di mana liftnya? Tangga? Atau mungkin ada pintu darurat yang lebih cepat? Sayang, dengan suara lembut Jingga menenangkan Davin seraya mengusap lengannya pelan. Sabar ya, tarik nafas dalam-dalam. Davin mengikuti saran Jingga, menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Dibandingkan dengan Jingga yang tampak lebih tenang,
Davin justru terlihat sangat panik dan cerewet, seolah-olah dia sendiri yang akan melahirkan. Setibanya di ruang bersalin, dokter melakukan pemeriksaan terlebih dulu terhadap Jingga. Davin berdiri di samping Jingga, seraya menggenggam tangannya dengan cemas. "Dok, bagaimana?" tanya Davin, tak sabaran. "Apa semuanya baik-baik saja? Apa ada yang perlu saya lakukan? Apa ini normal? Apa kita perlu operasi?" Davin mencecar dokter dengan berbagai pertanyaan, membuat dokter bingung entah pertanyaan mana dulu yang harus ia jawab. Davin lantas menatap Jingga dan kembali berkata, "Sayang, nafas dalam-dalam. Apa kamu butuh bantal lagi? Atau mungkin air? Kamu lapar?" "Dev," bisik Jingga, seraya mengelus lengan Davin kembali. "Aku bilang tenang ya, aku akan baik-baik saja. Percaya saja sama dokter sayang." Sang dokter tertawa kecil. "Tenang saja Pak Davin, semua berjalan sesuai rencana, tinggal menunggu waktu. Tapi mohon maaf sebelumnya, sesuai peraturan rumah sakit, Anda tidak diperkenankan menemani istri Anda di ruang persalinan. Tolong tunggu di luar ya, kami akan memberi kabar secepatnya." Mendengar informasi tersebut, terang saja Davin semakin panik dan tiba-tiba merasa marah. "Apa? Tapi istri saya butuh saya di sini, dokter. Ini tidak masuk akal. Saya harus ada di sampingnya." "Kami mengerti, Pak," ucap dokter dengan sabar. "Tapi ini demi keamanan dan kenyamanan semua pihak. Tolong bersabar." Davin hendak melontarkan kemarahannya, tapi genggaman lembut di tangannya membuat Davin segera menunduk dan menatap wajah sang istri dengan khawatir. "Dev, aku nggak apa-apa kok di sini sendirian. Tolong dengarkan apa kata dokter ya." Jingga tersenyum lembut sambil terus mengusap punggung tangan Davin untuk menenangkannya. "Tapi aku ingin menemani kamu. Aku tahu." Jingga berusaha tersenyum dikala kontraksi kembali menyerangnya. "Tapi kita juga harus mendengarkan apa kata dokter. Percaya sama aku akan baik-baik saja." Meski khawatir setengah mati, tapi Davin tidak bisa membantah jika yang berbicara adalah istrinya. Ia balas, menggenggam tangan Jingga, mengecup keningnya cukup lama. "Aku mohon, bertahan ya. Kamu gak sendirian. Aku ada di luar dan gak akan pergi kemana-mana," ucap Davin pada akhirnya, sebelum kemudian ia keluar dengan terpaksa dan wajah lesu.